Kemarin kan sempat IHSG itu ambruk cukup dalam hampir 2% dan hari ini kembali menguat. Apa pemicu penguatan pembalikan IHSG hari ini? Apakah lebih pada technical rebound semata atau bagaimana analisa Anda? Ya, kalau kita perhatikan memang salah satu faktornya adalah dari segi teknikal tentunya level psikologis di 7.100 itu merupakan level yang cukup rendah dan penurunan cukup signifikan yang terjadi kemarin merupakan aksi kepanikan pasar ketika terjadinya perang Israel dengan Iran. Kemudian ini menjadi kekhawatiran akan berlanjutnya perang. Dan ternyata kalau kita perhatikan dari sisi perang pun mulai terlihat adanya mereda. Kita lihat dari meskipun terdapat potensi adanya serangan balikan, namun kalau kita perhatikan dari pernyataan-pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa perang ini relatif untuk tidak akan meluas lebih jauh, mengingat bahwa dari strategi penyerangan mereka yang sudah menyampaikan terlebih dahulu akan melakukan penyerangan ini menandakan bahwa perang ini relatif untuk lebih soft ya dilakukan, mungkin hanya untuk menunjukkan bahwa mereka akan melakukan serangan balasan apabila mereka menerima serangan dari negara lain. Nah, sehingga kejadian inilah yang menunjukkan bahwa mungkin meskipun di tengah ketidakpastian ini, market mungkin masih akan bertahan di level 7.100 untuk level psikologis. Mungkin apabila terjadi semakin memanasnya peperangan, ini dapat menembus level ke bawah, level 7.100. Namun kalau misalnya masih mampu bertahan, saya rasa masih akan bertahan di atas level 7.100. 7.100 sampai 7.200 ya kira-kira levelnya ya. Tapi juga tadi Anda lihat ya bahwa di perdagangan hari ini walaupun IHSG sempat ngegas gitu di jam-jam pertama, kita lihat menuju penutupan sesi 1 ini IHSG kembali lagi sepertinya berbalik arah dan sekarang berada di level penguatan yang hanya tipis saja di 0,07%-an. Bagaimana kira-kira estimasi Anda terhadap pergerakan IHSG sampai nanti di jam 4 sore? Ya, kalau kita perkirakan mungkin masih akan di sekitar penguatan yang cukup tipis. Karena kalau kita perhatikan di awal pembukaan menguat cukup baik. Namun ketika hampir penutupan pada awal sesi pertama ini mulai menunjukkan adanya penurunan meskipun Iya, penurunan penguatan ya. Meskipun masih berada di zona penguatan ya. Nah, kalau kita perhatikan salah satu yang masih menjadi penopang saat ini adalah sektor perbankan. Setelah kemarin menunjukkan koreksi yang cukup signifikan, kali ini sektor perbankan dengan penguatan dari Bank BRI sebesar 1,4%, kemudian Bank BCA sebesar 0,79%, sehingga ini menunjukkan bahwa memang dari sektor perbankan Indonesia sendiri masih memiliki fundamental yang cukup baik, di mana kita lihat bahwa dari level laba bersih pada tahun 2023 mereka mampu membukukan kinerja laba bersih tertinggi sepanjang masanya. Seperti itu. Oke, baik. Saya ingin analisa Anda juga terhadap rupiah. Apakah menurut Anda penguatan IHSG hari ini akan bersifat very sideways dan mungkin ya bersifat sangat-sangat tipis atau sementara? Karena di satu sisi juga rupiah justru malah semakin melemah, Reza. Ya, kalau kita lihat salah satu yang perlu diperhatikan adalah ketidakpastian ini menyebabkan investor global, investor asing terhadap market, emerging market seperti Indonesia salah satunya, menjadi cukup mengkhawatirkan. Mereka menghindari risiko-risiko tersebut dan inilah yang diperkirakan turut menjadi faktor terjadinya outflow. Sehingga ketika outflow terjadi tentunya ini menyebabkan nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi. Nah, selain itu kita lihat sendiri juga bahwa ketegangan ini juga menyebabkan dari segi pasar keuangan, dari sisi SBN, dari sisi IHSG menunjukkan bahwa memang asing melakukan net foreign sell, sehingga ini mengindikasikan bahwa ketika asing keluar sehingga mereka mengembalikan dananya dalam bentuk US dollar, artinya ini akan menyebabkan adanya dana keluar dan tentunya ini memerlukan aksi dari Bank Indonesia untuk melakukan intervensi untuk menjaga tetap nilai tukar rupiah di level yang cukup baik seperti itu.